Kalau ditengok dosa, enggak ditengok mubazir, serba salah. Iya. Makanya saya malas jalan-jalan sekarang ke Bali, Bu. Ya, Sumatera Utara, Medan kabarnya kan paling panas, Bu. Memang betul panas Sumatera Utara, tapi Bali, Bu, jauh lebih panas, Bu. Demi Allah. Di Bali, Bu, saking panasnya cuaca, orang jalan nggak ada yang pakai baju, Bu. Nggak ada yang pakai baju. Jalan di trotoar tuh nggak pakai baju, Bu. Kadang-kadang kita ustaz. Kita kan serba salah. Kalau ditengok tersebut, ya biar bagaimana dosa. Nggak ditengok, merinding juga bulu ketiak awak. Yang namanya ustaz. Ustaz kan manusia juga, saudara hadirin. Bisa juga Imron, Iman Ronto. Ya. Jaga kehormatan diri kita kalau keluar. Jaga juga kehormatan diri kita kalau nggak keluar rumah. Maksudnya jangan masukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa seizin suami awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahku ini buah rambutan, dimakan si anak raja dari Pargarutan. Kalau dulu ibu-ibu memang selalu sering jadi rebutan. Sekarang udah tua, banyak yang keriputan. Jalan-jalan ke Gunung Tua, di kanan kiri banyak tumbuh pohon melati. Memang ibu-ibu sudah tua, tapi kalau bergaya masih menggoncangkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul dan berjumpa di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa dalam rangka acara zikir, tausiah dan juga salat tasbih dan doa. Semoga kiranya apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Ibunda Ketua Majelis Taklim Al-Musabbihin beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah, serta tuan guru yang juga kita muliakan, tim YouTuber, dan juga yang kita hormati dan kita banggakan, yang tidak pernah henti-hentinya untuk memproklamirkan tersebut kita ke dunia maya. Mudah-mudahan jerih payahnya semoga senantiasa diberkahkan umurnya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya hingga benar-benar menjadi orang yang takwa zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Hari ini kita judul tausiah kita tersebut wanita lebih baik daripada laki-laki atau kemuliaan wanita dari laki-laki. Dulu Bu, memang sebelum datang Islam, memang wanita sangat memprihatinkan. Sebelum datang Islam itu saudara hadirin. Contohnya di zaman tersebut, kalau meninggal tersebut suaminya Bu, itu istrinya termasuk harta pusaka untuk anaknya. Apa enggak gawat ya Bu? Harta pusaka mau dibagi-bagi, maksudnya mau anak yang pertama atau anak yang kedua tergantung saudara hadir. Dan juga tergantung mamanya atau istrinya atau ibunya. Kalau tua kali pula, ya mungkin yang paling-paling anak yang terakhir lah yang mau. Tapi kalau masih muda, mungkin anak yang pertama pun masih mau. Itu zaman sebelum datang Islam. Maka datang Islam diangkat harkat, derajat, marwah wanita itu beberapa kali hebatnya saudara hadirin. Oleh sebab itulah tausiah kita hari ini keutamaan wanita daripada laki-laki. Mari kita riset yang pertama saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Satu ketika datang ibu-ibu anak muda ke baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa wahai anak muda? Gue mau tanya nih. Ya udah tanya aja.
Setelah saya berbakti, taat pada Allah dan juga taat pada Rasulullah, kepada siapa lagi saya Rasulullah untuk berbakti? Apa jawab Nabi? Kepada ibumu. Kemudian ditanya lagi, habis itu ya Rasulullah, kepada siapa lagi? Ibumu. Habis itu ya Rasulullah, kepada ibumu. Itulah sebabnya lagu itu pun ada, Bu. Kan 3 kali lebih baik derajatnya daripada tingkat ayah atau laki-laki. Ini keutamaan kemuliaan, Bu, yang pertama wanita. 3 kali luar biasa, Bu. Maka itulah ada istilah baginda Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu wanita, bukan main-main. Ya, tapi dengan syarat, Bu, wanita yang soleha maksudnya. Kalau wanitanya enggak soleha, itu bukan surga di bawah telapak kaki, tapi, Bu, kutu air, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, kemuliaan wanita tersebut, kalau suaminya, Bu, bikin dosa, istrinya, Bu, enggak dapat. Itulah. Makanya, kalau yang belum punya suami, ambil lagi suami, saudara hadirin. Orang suami bikin dosa, istri tak dapat. Itulah enaknya. Ya. Tapi kalau istri bikin dosa, suami dapat dosa. Itulah sebabnya. Lebih banyak suami awak bagus, tapi lebih sedikit istri awak bagus. Begitu dia. Ya. Jadi kalau ibu-ibu lebih banyak suaminya, enggak apa-apa. Ya boleh. Kan yang penting kan memang ganti. Kalau sudah meninggal, mati, wafat, ya kenapa takut? Kalau ada orang nawar, siapa takut? Ya. Kan sudah ada tadi kan, jalan-jalan ke Gunung Tua. Di kanan kiri banyak pohon, ya, mohon melat. Apa itu? Saya pikir mau diambil pula kue saya. Ya. Sekarang ini bahaya. Semua kalau tak dijaga bisa hilang, saudara. Iya. Bini pun kalau tak dijaga bisa hilang, apalagi kue. Wah. Ya tak. Bulan lalu tengoklah kalau kita pikir-pikir. Ustadz nggak dapat kuenya bulan lalu, bayangkan. Iya, sebelah kantor kepala desa kita sana, padahal katanya masih banyak loh. Ya kami pun nggak mau aja banyak-banyak kali. Cuman kadang-kadang kalau banyak awak bagi-bagi juga sama ustadz-ustadz nih kan. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini keutamaan tersebut yang kedua. Memang satu sisi pada saat baginda Rasulullah tour rekreasi, wisata religi, ya, Nabi waktu Isra Mi'raj ada yang ke surga, kemudian wisata lagi seperti kita juga wisata religi ya. Jalan-jalan tersebut ke neraka. Memang kata Nabi pada saat itu banyak memang wanita yang masuk dalam neraka. Ya. Kenapa kok bisa Pak Ustadz? Memang ada yang bisa, tapi perlu kita sadari ibu-ibu, kemuliaan wanita tersebut yang ketiga, Bu. Wanita bisa masuk surga, Bu, dari pintu mana saja yang 8 pintu itu. Bebas. Cuman 4 syaratnya, Bu. Kalau laki-laki tidak ada. Tidak ada hadisnya. Laki-laki bisa masuk surga dari pintu yang 8. Tak ada syaratnya, Bu. Berat, saudara hadirin ya. Jadi banyak kali kemuliaan yang dapat dari ibu-ibu banyak. Ya. Beruntunglah ibu-ibu jadi wanita, saudara hadirin. Tengok. Kalau melahirkan, meninggal suaminya, itu hampir rata. Menurut data, 90% kalau suaminya meninggal, itu kawin dipertimbangkan 10 kali. Kenapa? Selalu untuk anaknya. Tapi kalau istri meninggal, suami tidak dipertimbangkan 1% pun tidak. Kenapa? Jangankan mati, batu-batu aja udah dipersiapkannya gantinya. Ya tanya Ustadz Jul, tanya Ustadz Saryaman. Ya, apalagi Pak Arif, wallahu a'lam bisawab. Ya, namanya usaha. Ya memang begitu. Kalau kita tanya, Bu, mau lagi kawin? Istilahnya tersebut, alah, anak, Kalaupun mau dia, karena memang mantap, labu, banyak sahamnya, saudara hadirin. Kalau labu tinggal labunya aja, untuk apa? Labu mau kawin, modalnya cuma labunya. Siapa yang mau? Ya. 2 bulan diurus sudah sangat bengek dia.
Untuk apa? Nah ini kemuliaan yang ketiga ibu-ibu atau wanita, Bu. Bisa masuk surga kata baginda Rasulullah dari 8 pintu surga itu yang mana saja. Surga Jannatun Naim, ya. Surga Ma'wa, surga Darussalam. Yang ke-7, Bu, surga Firdaus. Yang ke-8 Aden. Luar biasa, saudara hadirin. Itulah sebabnya kalau kita nanti mau jumpa baginda Rasulullah, Bu, di surga, harus surganya, Bu, surga Firdaus, Bu. Kalau Jannatun Naim tidak ketemu, Bu. Karena itu yang paling murah dari surga yang lain. Sama kita, Bu, ditanya orang, ibu-ibu tinggal di mana? Di Kota Medan. Iya. Sering jumpa gubernur? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tinggalnya nggak Jalan Sudirman. Kita tinggalnya di KL. Bukan Kuala Lumpur, Kampung Lalang. Apalagi masuk ke dalam, mencirip. Ya, masuk ke dalam lagi. Tapi perlu sadari, ustadz-ustadz keluaran Mesir cuma di Mencirim yang ada, saudara hadirin. Ya, semua ustadz yang ada di Mencirim ini keluaran tamatan Mesir-Mesir semua, Mencirim sekitarnya. Ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Wanita bisa masuk surga dari pintu yang mana saja kata baginda Rasulullah, cuma 4 syarat. Ya. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, seorang wanita apabila mampu ia menjaga salat 5 waktunya. Ini yang pertama. Salat 5 waktu ini, Bu, maksudnya dijaga tepat waktu. Itu maksudnya. Ya, bukan keteteran tersebut. Masuk azan masih menggosip di luar, saudarain. Ada yang di kedai. Yang dibeli cuma sedikit aja. Apa? Tomat sebiji, toluk sebiji. Tapi lamanya hampir 1 jam. Gosipnya, subhanallah. Ya, gosipnya bukan tanggung. Bu, sini Bu, kumpul. Ada apa? Berita baru. Apa berita barunya tersebut? Segala macam yang diomongkan. Nah, bukan seperti itu. Asal sudah masuk waktu, sholat sunat, sholat dia wajib, saudara hadirin. Itu hadisnya cuma sholat wajib. Bukan nggak enak itu, Bu, ya kan? Makanya paling enaklah wanita, saudara hadirin. Dari pintu surga mana ia tersebut. Bisa masuk kata baginda Rasulullah. Mau dari pintu yang ke-8, yang ke-7, yang pertama bebas pulsa, bebas roaming, saudara hadirin. Kalau kami laki-laki mana bisa itu? Ya, tidak ada, saudara. Dari pintu yang pertama juga payah masuknya, payah. Macam orang-orang dari kampung sana naik lift. Pikir pur, kan kadang-kadang kakinya, ketakutan dia, saudara hadirin. Ada si pis-pis. Nah ini yang pertama, saudara hadirin. Ya. Yang kedua kata baginda Rasulullah, mampu ia menjaga puasa Ramadan. Nah, ini ibu-ibu masih banyak ini ketinggalan. Ini yang sering saya ceramahkan ibu-ibu. Ya, kadang-kadang kan itu tadi settingannya kurang bagus waktu mudanya. Selalu beranak, seminggu lagi mau puasa Ramadan, beranak. Nah, itu dia settingannya kurang bagus. Ya. Belum lagi diganti, wajib ganti, Bu, sebelum datang Ramadan yang akan datang. Nanti seminggu lagi tahun depan Ramadan beranak meneh. Kalau ditanyai, kenapa Ibu kok beranak aja? Bu, KB kenapa? Udahnya Pak Ustadz, tapi tak ada yang manjur, tak ada yang mempan. Memang begitu pula, lain-lain kan terang kan lain-lain dia. Ada yang peranakannya pula subur dia. Ada, zaman sekarang begitu dia. Ada yang tak ada suaminya pun sekarang beranak. Subur pula, macam mana mau dibuat dia kan? Saya makanya, Bu, saya ceramahkan itu bukan maksudnya larangan. Kalau bisa, Bu, bulan Sa'ban tuh, bulan Rajab tuh Sa'ban, nggak usahlah nikahkan anak. Bukan tak boleh, boleh, tapi lebih bagus mengantisipasi. Karena kalau sudah bulan Rajab, kan datang bulan Sa'ban. Apalagi bagus dia, Bu. Nanti terus dia tersebut, namanya honeymoon, bulan madu, pengantin baru. Nanti dikhawatirkan, Bu, kalau sudah mulai ngidam, nanti dikhawatirkan siang hari bisa keserempet. Tapi banyak orang kadang-kadang ngeyel. Itu kan tergantung iman, Pak Ustadz. Memang betul tergantung iman. Problemnya si iman tak tergantung lagi, saudara. Loh, ya iya. Yang susah ini laki-laki. Sudah kutanya ini semua ustaz sudah kutanyai. Termasuk Pak Arif itu YouTuber. Kalau perempuan tuh baik budi.
Maka diumpamakan seperti kerang kepiting itu, saudara hadir. Diam dia bagus. Yang penting jangan digara-garai. Kadang digara-garai. Keluar kawan tuh. Ininya masalahnya. Terjadilah iman rontok. Laki-laki ini apa ya? Orang laki-laki udah tua pun sesak napasnya mau mati. Jalan bohong. Tunjangkan masuk paret dia. Tapi coba takon. Tok, ke, bolang, opung, gelem meneh. Allah. Gak percaya ibu-ibu, tanya suaminya sini yang sudah tua-tua, yang sudah ada lagi mesti suaminya. Itulah penyakit tuh kalau laki-laki. Ya. Makanya kadang-kadang sakit atau tuh ibu bawa kemana-mana, tak mau dia. Kadang-kadang anaknya kurang jeli. Meninggal istrinya tersebut. Bapak itu sudah atau semua dibawa ke hotel berbintang nginap. Gak gelam aku. Bawa makan-makan yang enak, nggak mau, orang nggak bisa lagi. Tapi coba tawarkan, toh itu ada sebelah janda, itulah sebenarnya, itulah dia katanya. Lah iya, memang begitu saudara hadirin. Nah ini kehebatannya saudara hadirin. Jangan ketawa Ustadz Saryaman, nanti rasakan kalau udah tua biar tahu. Masih muda iyalah. Di sinilah perlunya tersebut kasih sayang seorang istri, Bu. Jangan suami awak kalau udah tua dibentak aja. Karena udah pensiun, uang job tak ada, uang masuk tak ada, di rumah aja kerjanya. Bolak-balik dibentak. Ya, akhirnya botak lah kawan tuh. Nanti mau makan enak pun gak pernah dikasih. Ma, ada apa? Belikanlah sekali-sekali sop, kenapa? Gak usah makan sop, udah tua. Nanti darah tinggi. Dah, sesak napas kawan. Alah. Kepiting lah kalau enggak, cumi-cumi. Udah kolesterol. Enggak usah banyak tingkah, enggak usah. Ya. Alhasil tiap hari yang ibu kasih tersebut sama suami atau suami kita sudah tua. Kalau enggak genjer, kangkung tero. Genjer, mati kawan tuh, mati. Iyalah. Ya berapa lah tenaganya kalau yang namanya genjer kangkung terong. Hujan tiap hari pula, lama-lama, wow. Ya, kasihan kadang-kadang. Memang belum mati pindah kawan tuh kuburannya. Tapi di rumah udah seolah-olah mati deh saudara hadirin. Ibu enjoy aja kemana-mana. Sebentar lagi mau ke Parapat, si bulbul pula lah. Kawan di rumah ngebul aja saudara. Ini saudara hadirin ya kan. Kalau kita enjoy lah. Orang kemana-mana ya kan enak. Suami udah pensiun, duit tak ada dijatah. Rokok aja pun kadang dijatah. Jangan merokok banyak kali. Udah sebatang 3 hari. Sebatang 3 hari. Apa enggak kacau ya kan. Sebatang 3 hari. Udah isap 2 kali udah. Matikan lagi. Nanti isap lagi. La ilaha illallah. Ya. Minum dikasih teh putih aja. Air dingin aja. Bagaimana enggak gombong perut kawan tuh. Mau minum susu tak bisa lagi. Kenapa? Expired. Ya. Nah ini saudara hadirin yang waktu kita ini loh. Jam 10 kita. Enggak boleh lama kali ya. Nah inilah keutamaan wanita daripada laki-laki ibu-ibu. Bukan tanggung. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, mampu ia menjaga kehormatan dirinya. Baik waktu keluar rumah, baik juga di dalam rumah. Jadi maksudnya Bu, kalau ibu-ibu wanita keluar rumah, berpakaianlah yang sopan. Maksudnya busana muslim yang memang betul-betul nutup aurat. Karena banyak orang sekarang tertutupnya badannya, cuman karena ketatnya sampai meletek saudara hadirin. Akhirnya bukan busana muslim, tapi busana meletek. Dari kanan meletek, dari kiri meletek, dari belakang meletek, dari depan meletek. Awak nengoknya pun kadang-kadang sanksi-sanksi saudara hadirin. Kalau ditengok dosa, enggak ditengok mubazir, serba salah. Iya. Makanya saya malas jalan-jalan sekarang ke Bali, Bu.
Ya, Sumatera Utara, Medan kabarnya kan paling panas, Bu. Memang betul panas Sumatera Utara, tapi Bali, Bu, jauh lebih panas, Bu. Demi Allah. Di Bali, Bu, saking panasnya cuaca, orang jalan nggak ada yang pakai baju, Bu. Nggak ada yang pakai baju. Jalan di trotoar tuh nggak pakai baju, Bu. Kadang-kadang kita ustad. Kita kan serba salah. Kalau ditengok tersebut, ya biar bagaimana dosa. Enggak ditengok, merinding juga bulu ketiak awak. Yang namanya ustad. Ustad kan manusia juga, saudara hadirin. Bisa juga Imron, Iman Rontok. Ya. Jaga kehormatan diri kita kalau keluar. Jaga juga kehormatan diri kita kalau enggak keluar rumah. Maksudnya jangan masukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa seizin suami awak. Banyak juga orang begitu, pergi suaminya, dia pun sudahlah. Orang dia tak ada obatnya seperti taksi, asal cocok argornya, siapa saja boleh naik. Ini berbahaya, saudara hadir. Ya, sangat berbahaya. Jaga kehormatan diri kita di luar, jaga juga kehormatan diri awak tersebut dalam rumah. Artinya kalau keluar rumah awak, berpakaianlah busana muslim yang sopan. Ya. Sebenarnya memang kalau jujur, Bu, memang lebih cantik kalau wanita itu berpakaian memang muslim, lebih cantik. Cuman jangan juga terlalu berlebihan. Nggak usah seperti zaman dulu, Bu. Sampai nggak nampak apa-apa. Matanya aja pun nggak nampak. Kenapa? Pakai kacamata hitam. Hah? Baru pikir nanti perempuan. Nggak taunya laki-laki kawan tuh. Waalaikumsalam. Islam tuh indah, Bu. Kalau cuma mata aja yang nampak, ngapailah beli baju cantik-cantik, Bu? Ya perlu beli baju cantik-cantik. Kalau cuma memang namanya aja, matanya aja yang nampak. Beli aja sarung banyak-banyak, ikat dua, rap, udah itu aja udah. Tapi Islam itu indah. Wanita itu adalah laksana bagaikan bunga. Kalau sering tersebut, dikasih popo, insya Allah, dikasih air, diguntingi, supaya muda lagi balik, Bu. Kan begitu dia seperti bunga, supaya bertunas yang bagus. Siapa bilang tidak awet muda, saudara hadirin? Awet muda. Tapi kalau bolak-balik beranak, uang belanja payah, diajak shopping kemana-mana, payah. Itulah gunanya, Bu, hakikatnya. Panitia Al-Musabbihin ini, maka selalu ngajak kita untuk jalan-jalan, Bu, supaya muda, saudara hadirin. Itu tujuannya salah satu. Kali suntuk aja pun kan di rumahnya bisa juga stres awak. Apalagi sekarang, semua naik kecuali hujan yang turun. Apa enggak stres kita, saudara hadirin? Ya. Nah ini yang ketiga, saudara hadirin. Ya. Bukan tanggung-tanggung, bukan main-main. Kelebihan wanita atau kemuliaan wanita daripada laki-laki, saudara hadirin. Beramal ibadah, Bu, suami awak dapat pahalanya ibu-ibu, Bu, yang punya suami. Jangan pula pikir, jadi kalau saya Pak Ustadz tak ada lagi suami, dapat apa enggak? Makanya beruntung masih punya suami. Itulah sebabnya disunnahkan ulang kembali. Biar laki-laki berperempuan kalau masih ada tersebut jodohnya boleh. Ya, kadang-kadang bukan apa-apa, Bu, supaya ada curhat. Itu ya tujuannya, saudara hadirin. Bukan ngapa-ngapai kadang-kadang, enggak, udah tua-tuanya apa coba lagi. Tapi duduk-duduk santai, tapi mesranya itu. Kadang-kadang begitu, Bu. Tengok umur 70 sama 70. Suami 70 kadang-kadang. Istri 70. Kita tengok asal sore duduk di beranda rumahnya. Di teras sambil minum kopi dua-dua. Saudara. Sambil makan jagung bakar. 2 malam jagung itu tak habis, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Ya orang udah ompong dua-dua. Orang dikulum-kulum aja jagung itu ya nggak bisa habis. Tapi mesranya subhanallah. Ya, masih meleleh awak dibuatnya, saudara hadirin. Ya. Kemana-mana pergi sama, naik kereta, naik sepeda motor, sama. Memang begitu hidup tuh, Bu. Seia sekata, seiring sejalan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau bahasa Al-Qur'annya tadi kan itu dia. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kaya dunia, kaya akhirat tersebut. Enggak pun banyak kali duit awak, tapi tenang, adem, ayem, mayem, tenteram, istilah wang cuma ngomong saudara hadirin. Ya. Kemana-mana tersebut. Hidup ini memang itulah yang indah, Bu. Ya. Ini kadang-kadang macam batu dua-dua. Suaminya pendiam, istrinya pendiam, duduk sama, enggak ada ngomong-ngomong.
Sampai orang nengok, bu, ada apa? Itu bapak itu siapa? Ya suamiku lah. Loh, kok gak pernah ngomong? Malas aku ngomong. Ya. Malas aku ngomong lagi. Kenapa? Nanti ngomongnya payah, ngelantur. Hah, udahlah. Kadang kasihan nengok atok itu. Mau duduk aja pun, gak usah duduk dekat. Udah tua, tahu diuntung. Ya. Sesak napas kawan itu kan. Nah ini hati-hati saudara hadir. Nah inilah perlunya saudara hadir. Cuman waktu kita terbatas. Supaya jangan sampai lama kali kita. Ya. Jadi ahli bait pun. Karena kabar-kabarnya nanti mau hujan. Kabar-kabarnya. Cuman mungkin pulang dulu kita ke rumah baru hujan. Ya. Nah sebagaimana biasa Bu. Nanti kita kan tersebut. Insya Allah bulan depan. Sesuai dengan petunjuk tadi. Melalui tersebut Bu Utri. Yang diwakilkan oleh Ustaz. Ya, Zulkarnain, insya Allah kan kita Bu di Sibulbul. Ya, jadi habis dari Sibulbul nanti kita usahakan Bu. Malam minggu kita berangkat Bu jam 12 atau jam 1. Supaya, ya. Loh, kok cepat kali. Kalau malam biasanya nggak macet. Ya, karena biasanya Bu, kalau sekarang masuk jalan tol cuma 2 jam. 2 jam Bu, udah sampai tebing tinggi. Tinggal 1 lagi. Tapi biasanya memang bagus juga begitu. Kenapa? Ibu-ibu lama kali datang. Itu masalahnya. Ya, ibu-ibu lama kali datang. Kalau saya Bu, tepat waktu. Kemarin tengok berapa jam ibu ketinggalan. Saya suruh ceramah Ustadz. Supaya apa? Ngambil waktu. Ya. Itu nggak masalah. Jam berapapun terserah Bu, ya kan? Tapi kita nanti memang diusahakan subuh memang sudah harus di Sibulbul, Masjid Sibulbul. Kita buat acara sebagaimana biasa. Siap sholat sunat Isra, nanti kita cepatkan sholat tasbihnya. Tujuannya tersebut habis Isra terus langsung tausiah, langsung sholat tasbih, siap sholat tasbih, doa, sholat duha Bu. Nanti baru kita ke Parapat Bu. Di Parapat kita Bu, siapa yang bawa pakaian mandi, memang di sana kan banyak air Bu. Loh iyalah. Ya, ya sih, biasa biarkan aja kalau yang mau mandi. Orang banyak air di Parapat, ya kan? Iya, ya tergantung lah gayanya. Ada yang gaya batu tenggelam, ada yang gaya kupu-kupu tak nampak-nampak. Ya, nah ini saudara hadirin supaya bermanfaat. Karena kita usahakan di Parapat tubuh sholat jamak qashar zuhur dan asyar. Nanti habis sholat maghrib, jamak qashar maghrib dan isya kita berangkat lagi Bu. Nah, itu tergantung nanti apakah Medan atau ke sana lagi. Itu terserah kita masing-masing. Nah, si Pirok mana tahu? Ya, ada yang belum pernah ke apa? Air si Jornih kata ya. Nah, tergantung saudara hadirin ya kan. Ini belum datang-datang kepala desa kayaknya ini ya. Udah sehat dia Bu. Alhamdulillah sehat. Bapak kepala desa udah sehat. Ya, mungkin ada halangannya ya kan. Nah, sebagaimana Bu, mari kita mau sholat tasbih sebagaimana biasa. 4 rakaat Bu, 1 salam. Niatnya tidak boleh berjamaah, makruh Bu hukumnya. Sholli sunnatat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Itu shollinya dalam hatinya, aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah. Cukup Bu. Makanya jangan panjang-panjang kali. Setelah takbir tersebut, boleh Allah Akbar kabirong, boleh. Allahumma ba'id put kama khotoy, boleh Bu. Yang tak boleh, Allahumma hdini fiman hadait. Itu yang tak boleh. Kita baca Bu tersebut Al-Fatihah, kemudian ayatnya. Supaya cepat, tepat. Karena di abad modern ini Bu, harus kita robah pola pikir kita. Jangan kita berpikiran sekarang ini, biar lambat asal selamat, tidak lari gunung dikejar. Itu dulu Bu, enggak lari. Karena sekarang Bu, semua gunung sudah lari, saudara hadirin. Biarlah cepat, yang penting tepat. Itu dia. Karena nggak ada orang Bu sekarang lambat selamat, tak ada. Kalau lambat pasti ketinggalan, saudara hadirin. Ya. Maka kita buat ayatnya, ayat langganan. Qul ya al-kafirun yang pertama, qul huwallahu ayat kedua, qul a'udzu birabbil falaq ayat ketiga, baru rakaat keempat qul a'udzu birabbin nas. Andai kata ibu tidak hafal itu, boleh dikurangi ayatnya. Ya. Rakaat pertama alif lam mim, rakaat kedua alif lam ro, rakaat ketiga Yasin, rakaat keempat Toha. Udah bisa saudara hadirin. Ya boleh. Hah? Boleh Bu.
Siap baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Udah, Allahu Akbar. Yang penting jangan sampai dieja. Alif lam mim aja pun diejanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam datela, alif datea, lam datela, mim datema. Nah, disambungkan alama. Baru dibaca Bu tasbihnya 15 kali. Supaya ngeranya jangan timbul makruh, jangan diangkat Bu tangannya, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya jangan makruh. Jangan 1, 2, 3, 4. Nah, nanti malaikat gila. Batal. Tidak boleh kuat-kuat Bu ngomongnya. Supaya apa? Jangan kita yang beribadah, sebelah kita rusak ibadahnya. Karena berbisik-bisik kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kawan tu tak konsen. Palak kawan tu istilah Medan. Apa maksud kau rupanya? Hah? Iyalah. Apa maksud kau? Hah? Kita pun, apa ya kawan nijang? Hah? Apalagi saling tegur. Jadi mau apa? Mau apa rupanya? Hah? Udahlah. Bukan sholat tasbih lagi. Ya, tujuannya supaya konsen. Karena biasanya Bu sholat tasbih itu ada juga kadang-kadang ngantuknya itu Bu. Makanya jangan heran kalau ada sebelah kita macam berombak dia. Rombak dia. Udah tandai kawan tuh. Besok jangan dekatnya lagi sholat. Berombak. Maya kali ini jangan. Macam baru naik kapal dia Bu. Goyang kawan tuh. Bila perlu ya topang kawan. Mau goyang kawan. Mau goyang apa? Akhirnya, udah gawat kita. Udah gawat kita ya kan. Karena biasanya Bu, kalau sholat ini cuaca mendung ini Bu. Bisa goyang-goyang. Apalagi tadi belum sarapan. Bisa Bu. Ya, bisa saudara hadirin. Ya. Nah jadi itu bacaannya Bu. Baru ruku, biasa 10 kali. Iktidal 10 kali. Makanya sebenarnya Bu, kalau kita kerjakan ikhlas, betul-betul rukunnya Bu, memang enak Bu tasbih itu Bu. Ringan badan itu Bu. Orang supaya netral, kembali urat saraf turun netral, darah itu Bu. Itulah sebabnya hikmah salah satu Bu, salat tasbih itu tidak pikun Bu sampai tua. Hah? Nggak pikun Bu sampai tua. Karena banyak orang sekarang Bu pikun, banyak. Ngaji, pulang, disorongkannya sandalnya sebelah, sandal orang sebelah. Padahal tinggi sebelah, jalan begini dia. Tapi sampai rumah baru ingat, loh apanya aku ini kok tinggi sebelah? Padahal sandal sendiri. Itulah pikun tuh Bu. Tapi kalau sandal orang Bu, dua-dua dipakainya, itu ada 2 sebabnya. Kenapa dia bisa begitu? Yang pertama, salah mengartikan ceramah Ustadz tuh. Karena Ustadz tuh ceramah, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Bawa sandal jepit, pulang sandal yang bagus. Itu salah mengartikan. Yang kedua dia Bu, memang niatnya lain Bu. Memang mau nyuri dia niatnya datang, saudara hadirin. Ya? Nah ini dia, itu pikun Bu. Ya? Duit orang Bu tahu dia, tapi duit sendiri nggak tahu dia Bu. Itu jangan mulai pikun juga Bu. Suami orang hafal kali dia. Suami sendiri kurang hafal. Saudara. Jadi yang mana bapak itu? Itulah yang nggak nampak aku sekarang. Nah, ini hati-hati Bu ya kan. Ya udahlah, lama kali waktu kita nanti payah gitu ya kan. Ya? Iya, udah tengah 11 kan. Oh iya, minum dulu Pak Aris. Yo, kita berikan kata sambutan Pak Arif dulu sekali ya. Ketua Satgas kita. Mudah-mudahan tersebut insya Allah membawa keberkahan ya. Nah, mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan, walaupun kurang tadi satu saudara hadir, membawa keberkahan buat kita semuanya. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.